Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan mempelajari pelajaran SKI yang akan membahas tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Dalam buku MI campuran kita sama-sama mulai buka halaman 74. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang latar belakang peperangan pada masa Rasulullah. Setelah peristiwa hijrahnya Nabi, dakwah Islam tidaklah menjadi mudah, malah bertambah rumit. Karena musuh Islam bertambah menjadi dua kelompok, yaitu kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah dan kaum Yahudi yang ada di Madinah. Kaum Yahudi yang ada di Madinah merasa terusik, khawatir akan kekuasaannya tergeser dengan kedatangan Islam. Meskipun Nabi Muhammad telah mengadakan perjanjian damai. Pada tahun kedua Hijriah, turunlah ayat yang menerangkan diperbolehkannya untuk berperang, yaitu untuk melindungi dakwah Islam dari serangan kaum kafir Quraisy dan kaum Yahudi. Allah menurunkan surat Al-Hajj ayat 39. Dalam peperangan ada dua istilah yang biasa disebut, yaitu satu istilah yaitu perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad yang dinamakan dengan Ghazwah. Ghazwah ini yaitu sebanyak 27 peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Di antaranya satu perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, terjadi di Lembah Badar. Peperangan ini terjadi kaum Islam dan kaum Quraisy. Peperangan terjadi awalnya dari kafilah dagang kafir Quraisy yang hendak menuju Mekah dicegat oleh kaum muslimin. Pencegahan ini dilakukan karena harta yang dibawa oleh kafir Quraisy itu adalah harta milik kaum muslimin yang dirampas ketika mereka hijrah ke Madinah. Pasukan Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan yang berjumlah 1.000 tentara. 600 orang diantaranya tentara berkuda dan 300 tentara cadangan. Sementara kaum muslimin hanya berjumlah 313 tentara yang langsung dipimpin oleh Rasulullah. Dan yang membawa bendera dari kaum muslimin bernama Mus'ab bin Umair. Dalam perang ini ada 14 orang atau 14 tentara yang gugur dari pasukan kaum muslimin. Dan 70 orang atau 70 tentara gugur dari kaum Quraisy dan 70 orang tentara ditawan oleh tentara kaum muslimin, sehingga kaum Quraisy berjumlah 114 yang wafat dan yang ditawan oleh pasukan muslimin. Perang Ghazwah atau perang yang diikuti oleh Rasulullah yang kedua yaitu perang Uhud, yaitu terjadi di lembah Uhud pada tanggal 15 bulan Syawal tahun ketiga Hijriah atau bertepatan dengan bulan Januari tahun 625 Masehi. Kaum kafir Quraisy menyiapkan tentara berjumlah 3.000 pasukan. 17 diantaranya yaitu kaum wanita, yaitu salah satunya bernama Hindun binti Utbah, yaitu istri dari Abu Sufyan sebelum Abu Sufyan masuk ke Islam. Sedangkan dari kaum muslimin hanya berjumlah 1.000 pasukan, 1.000 tentara. Namun ketika tiba di Asyaud, ada 300 tentara
yang mengkhianati Rasulullah. Mereka keluar dari barisan peperangan ya, yang mengkhianati pasukan Islam. Mereka berpura-pura masuk Islam, namun ketika hendak perang Uhud mereka keluar, sehingga pasukan Islam hanya berjumlah 700 tentara. Dalam pasukan Islam ya, ada 50 tentara pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair yang bersiap di puncak Uhud. Saat itu Rasulullah berpesan agar pasukan pemanah jangan sekali-kali meninggalkan tempat masing-masing apapun yang terjadi sampai perang berakhir. Sementara sayap kanan dipimpin oleh Muzir bin Amru, sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam dan Mikdad bin Al-Aswad. Barisan depan ada Hamzah, Ali bin Abu Thalib, dan Abu Dujana. Peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Namun, karena pasukan pemanah yang ditempatkan di atas puncak Uhud turun dan meninggalkan posisi-posisinya untuk ambil barang rampasan dan melupakan pesan Nabi Muhammad. Dan akhirnya kaum kafir Quraisy yang menguasai perang Uhud. Yang ketiga yaitu perang yang diikuti oleh Rasulullah, yaitu namanya perang Khandaq atau biasa disebut dengan perang Parit. Perang ini disebut juga dengan perang Ahzab atau perang gabungan atau perang golongan-golongan, karena menggabungkan dari seluruh pasukan-pasukan ya, dari kaum Quraisy bergabung, dari kaum muslimin juga bergabung. Perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Kenapa perang ini terjadi? Karena ketika Bani Nazir diusir, kemudian datanglah pemimpin dari Bani Nazir ke Mekah untuk mengajak orang-orang Quraisy memerangi Nabi bersama-sama. Bersamaan dengan itu, Rasulullah pun segera mengadakan musyawarah untuk membahas strategi pertahanan kota Madinah. Seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia mengusulkan agar membuat parik sebagai benteng pertahanan perang. Itu 3 contoh dari perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad yang seluruhnya berjumlah 27 peperangan. Dan perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah dinamakan perang syariah. Ya. Itu perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah dinamakan perang syariah. Udah paham? Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nah, ingin jelas selanjutnya, silakan ulang terus video ini dan baca buku yang kalian punya sampai bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buku. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.